Nah, saudara, kesempatan hari ini saya mengajak kita membaca Alkitab satu ayat saja dalam Roma pasal yang ke-12. Kita akan baca ayat yang ke-15. Apa isinya? Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Gampang nggak melakukannya? Sebenarnya perintah ini sangat gampang dilakukan. Lihat orang bersukacita, kita ikut bersukacita. Lihat orang berduka, kita turut berduka. Gampang sekali. Tetapi, saudara, karena manusia itu masih menyimpan manusia lamanya, dia tidak bisa berdamai dengan kehidupan diri sendiri. Dosanya masih bercokol, tidak bisa berdamai dengan kehidupannya, tidak bisa menerima keadaan, maka dia bisa-bisa tidak senang melihat orang sedang bersukacita. Jadi dia merasa jengkel, merasa marah, merasa dendam, merasa tidak puas kalau melihat orang sedang bersenang-senang. Padahal Alkitab mengajarkan bersukacita dengan mereka yang sedang bersukacita. Jadi untuk menjalankan firman Tuhan yang seperti ini, kita harus buang jauh-jauh dosa kita, manusia lama kita, rasa dendam kita, iri hati kita. Buang jauh-jauh. Baru kita bisa menikmati sukacita bersama dengan orang yang sedang bersukacita. Apalagi menangis dengan orang yang sedang menangis. Seringkali saudara melihat orang yang lebih rendah daripada kita, karena kita belum sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita masih bercokol manusia lama kita, masih ada dosa dalam kehidupan kita, masih ada rasa tidak puas melihat orang susah, kita merasa senang. Artinya kita merasa kita lebih hebat. Padahal Alkitab berkata, jangan demikian. Engkau dan saya harus menangis dengan mereka yang sedang menangis. Lalu bagaimana bersikap sebagai orang percaya? Supaya sikap kita bisa sempurna sesuai dengan ajaran firman Tuhan, maka kita harus taat sepenuhnya pada firman Tuhan. Ketika diperintahkan pada kita untuk bersukacita dengan orang yang bersuka, lakukan itu. Menangis dengan orang yang menangis, lakukan itu. Tapi dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh, bukan dibuat-buat. Menangis itu bisa dibuat-buat, saudara. Pura-pura menangis. Saya pernah ditipu orang karena pura-pura menangis. Ada seorang perempuan datang ke rumah kami. Waktu itu kami tinggal di Pastori. Dia panggil lagi, pastor, pastor. Dari depan hujan-hujan gerimis, pastor, pastor. Kami sedang mengepak-ngepak barang karena siap-siap mau pindah. Pindah kemana? Pindah ke Surabaya waktu itu. Dia katakan, saya ini anak pendeta. Dia sebutkan di kantor pusat. Kita pikir benar dengan wajah sedih, mau menangis. Kita pikir benar. Lalu minta pinjam uang 20.000. Dia katakan mobilnya sedang mogok di sana, mau isi bensin. Herannya saya percaya. Karena berbelas kasihan, saya kasihkan uangnya. Tapi begitu dia ambil uang saya 20.000, langsung terpikir, aduh ini kena saya. Ditipu saya. Dibohongi saya. Benar, saya pelan-pelan ikuti dari belakang. Naik sepeda motor. Dia juga jalan. Bukan ke tempat yang dia bilang. Tetapi dia langsung naik becak. Pergi entah kemana. Dan tidak pernah kembali. 20.000 tersebut sampai hari ini. Sudah lewati puluhan tahun.
kita dibohongi. Air mata bisa berbohong kita. Jadi itu kepura-puraan. Menangis yang pura-pura. Maka di dalam Alkitab kita pasal 12 ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jangan bersandiwara. Tapi harus sungguh-sungguh. Real, nyata. Ya. Maka engkau dan saya diminta juga jangan melakukan yang jahat, tapi lakukan yang baik. Kalau engkau bisa menangis dengan orang yang menangis, itu engkau telah melakukan yang baik. Bersukacita dengan orang yang bersukacita, kita lakukan yang terbaik. Tapi kalau kita dendam, kita marah, kita jengkel kepada mereka yang sedang bersuka, itu artinya kita sedang melakukan yang jahat. Bertobatlah, ubahlah hidup kita. Jadikan yang baru, perbaharui hidup kita. Sesuai dengan firman Tuhan. Maukah kita lakukan itu? Saya yakin engkau dan saya mau melakukannya. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.